Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya harap semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, indeks harga, dan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu inflasi. Sebelumnya, kita akan membacakan terlebih dahulu pokok bahasan. Yang pertama itu ada pengertian inflasi, yang kedua ada jenis-jenis inflasi, yang ketiga penyebab terjadinya inflasi, yang keempat cara mengatasi inflasi, dan yang terakhir rumus laju inflasi dan contoh soalnya. Nah, yang pertama ada pengertian inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus, yaitu keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Ketika harga barang itu misalkan dalam kurun waktu beberapa bulan, harganya terus naik, atau bahkan dalam 1 tahun, harga terus-menerus mengalami kenaikan, sehingga itu dinamakan inflasi. Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi dapat diartikan sebagai perubahan harga yang cenderung naik pada produk barang dan jasa secara terus-menerus. Apabila terjadi sebuah fenomena peningkatan harga produk barang atau jasa di dalam sebuah area suatu negara, maka secara umum terjadi kenaikan inflasi. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada inflasi ringan, yaitu apabila sebuah mata uang mengalami inflasi sekitar kurang dari 10% per tahun. Kemudian yang kedua, inflasi sedang, yaitu apabila sebuah mata uang mengalami inflasi sekitar 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu apabila sebuah mata uang mengalami inflasi sekitar 30% sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir, hiperinflasi, yaitu sebuah mata uang mengalami inflasi sekitar lebih dari 100% per tahun. Nah, harus dipahami nih bahwa sulit sekali untuk membuat sebuah mata uang tidak mengalami inflasi atau stabil selalu setiap tahunnya. Hal itu karena ada berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Misal, perubahan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi jumlah permintaan. Kemudian, ketergantungan pada barang tertentu dari waktu ke waktu, dan yang lainnya. Dan bahasan yang ketiga ada penyebab inflasi. Penyebab inflasi ada 3. Yang pertama jumlah uang yang beredar, kemudian administrasi price, dan supply shock. Yang pertama jumlah uang yang beredar. Terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang yang tersedia. Kenapa tidak seimbang? Jadi ketika masyarakat memegang uang terlalu banyak, pasti daya beli mereka itu akan semakin tinggi. Nah, sedangkan barang yang ada di pasar itu stoknya terbatas. Dan ketika masyarakat sering membeli barang tersebut, maka semakin langka atau barang tersebut akan mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua ada administrasi price, yaitu harga barang dan jasa tertentu yang tingkat harganya itu ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga ada supply shock, yaitu suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan perubahan harga. Misal, tiba-tiba terjadi kekeringan, tanah humus, kemudian contohnya bawang merah, bawang putih, cabai itu mengalami gagal panen. Nah, sehingga itu yang dipanen hasilnya sedikit. Dan barang tersebut mengalami kelangkaan di pasar. Kemudian pokok bahasan yang keempat ada cara mengatasi inflasi. Cara mengatasi inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kebijakan moneter, yang kedua ada kebijakan fiskal, dan yang ketiga ada kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna menstabilkan perekonomian atau mengatasi inflasi.
baik terhadap barang maupun nilai mata uang. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah inflasi yaitu seperti kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, dan kebijakan dukungan modal. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi seperti mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Dan yang ketiga ada kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat seperti tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Kemudian pokok bahasan yang kelima ada rumus laju inflasi dan nantinya ada contoh soalnya. Dari beberapa cara menghitung inflasi, rumus menghitung laju inflasi menggunakan indeks harga konsumen atau IHK adalah yang paling umum. Rumusnya sebagai berikut. Laju inflasi atau LI sama dengan IHK periode terbaru dikurangi IHK periode sebelumnya dibagi IHK periode sebelumnya dikali 100%. Misal, IHK periode terbaru itu bulan April, berarti IHK periode sebelumnya itu bulan Maret. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sebuah negara diketahui nilai IHK per bulan Maret 2012 yaitu sebesar 154,53 dan nilai IHK pada bulan April 2012 sebesar 177,62. Lalu hitunglah laju inflasi bulan April. Pembahasannya sebagai berikut. Ini rumusnya IHK periode terbaru dikurangi IHK periode sebelumnya dikurangi IHK periode sebelumnya dikali 100%. Berarti IHK periode terbaru ini bulan April, IHK periode sebelumnya itu bulan Maret. Sama dengan IHK periode terbaru sebesar bulan April yaitu sebesar 177,62. Dikurangi IHK periode sebelumnya pada bulan Maret sebesar 154,53. Kemudian dibagi IHK periode sebelumnya sama seperti ini, yaitu 154,53, kemudian dikali 100%. Sama dengan 177,62 dikurangi 154,53, yaitu 23,09. Kemudian dibagi ini 154,53 dikali 100%. Sama dengan 23,09 dibagi 154,53 hasilnya 0,149. Kemudian dikali 100%. 0,149 kali 100% hasilnya 0,149%. Jadi, laju inflasi bulan April sebesar 0,149%, sehingga masuk dalam kategori inflasi ringan. Kenapa kok masuk dalam kategori inflasi ringan? Karena kurang dari 10%. Jika sekian materi yang dapat saya sampaikan, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan lewat WA group. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.